Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Kali ini saya akan membahas tentang faktor-faktor persebaran flora dan fauna yang mana adalah mata pelajaran geografi untuk kelas 11. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bisyaratul Mukarramah dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, faktor-faktor persebaran dari flora fauna. Seluruh wilayah di permukaan bumi dapat dihuni oleh makhluk hidup. Berdasarkan hasil penelaah kondisi fisik wilayah diperkirakan hanya sekitar 1/550 bagian dari permukaan bumi yang berpotensi sebagai lingkungan hidup. Beberapa faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di muka bumi antara lain faktor lingkungan, abiotik yang meliputi klimatik, edafik, dan fisiografi, dan biotik serta sejarah geologinya. Keberadaan makhluk hidup di muka bumi tidak merata dalam pengertian selama persyaratan hidup terpenuhi dapat berkembang biak dengan baik atau sebaliknya akan punah dengan sendirinya. Oleh karena itu, persebaran atau keberadaan makhluk hidup sangat erat kaitannya dengan potensi daya dukung yang dimiliki oleh suatu daerah. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran dari flora fauna sendiri dibagi menjadi 8 macam, yaitu iklim, kondisi fisik, adaptasi, seleksi alam, makanan, persekutuan hidup, manusia, dan kondisi tanah atau edafik. Kita bahas yang pertama, yaitu iklim. Setiap spesies hewan ataupun tumbuhan habitatnya berbeda, sehingga iklim atau unsur cuaca di satu pihak mendukung kehidupan flora dan fauna tertentu, tetapi di pihak lain justru menghalangi atau merintangi flora dan fauna tertentu untuk hidup dan berkembang biak. Nah, iklim ini dibagi menjadi 4 unsur, yaitu temperatur atau suhu udara, kelembapan udara, angin, dan curah hujan. Nah, yang pertama kita bahas adalah temperatur udara atau suhu udara. Suhu udara di suatu daerah sangat mempengaruhi keberadaan flora dan fauna di tempat tersebut. Suhu di setiap tempat di permukaan bumi tidaklah sama. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan intensitas penyinaran matahari, pengaruh dari letak lintang suatu wilayah, ketinggian suatu wilayah, sudut datang sinar matahari, jenis daratan, jarak daratan dengan laut, kondisi awan, serta vegetasi yang ada, jenis tumbuhan ataupun hewan tertentu mempunyai toleransi spesies terhadap suhu, artinya mempunyai persyaratan suhu lingkungan yang ideal bagi kehidupan dalam arti batas suhu minimal dan maksimalnya. Selanjutnya adalah kelembapan udara. Berdasarkan tingkat kelembapan udara lingkungan habitatnya, dunia tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi berikut, yaitu Chirophyta, Mesophyta, Hygrophita, dan Tropophyta. Nah, Chirophyta adalah tumbuhan yang sangat tahan terhadap lingkungan yang kering atau kondisi kelembapan udara yang sangat rendah. Contohnya adalah kaktus. Mesophyta adalah tumbuhan yang sangat cocok hidup di lingkungan yang lembab. Contohnya adalah anggrek dan juga cendawan. Nah, selanjutnya Hygrophita adalah tumbuhan yang sangat cocok hidup di lingkungan basah. Contohnya adalah enceng gondok dan teratai. Sedangkan Tropophyta adalah tumbuhan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan musim kemarau dan penghujan, merupakan tumbuhan khas iklim muson tropik. Nah, untuk gambarnya silahkan dilihat.
Nah, selanjutnya kita bahas tentang angin. Banyak tumbuhan yang proses penyerbukannya dibantu oleh angin atau anemogami, dan proses penyebarannya juga dibantu oleh angin atau anemokori. Contohnya, padi penyerbukannya oleh angin dan mahoni penyebarannya oleh angin. Nah, yang terakhir adalah curah hujan. Curah hujan dapat menjelaskan banyak sedikitnya hujan yang jatuh di suatu tempat. Curah hujan dipengaruhi oleh perairan yang ada di daerah-daerah yang terletak di pegunungan. Yang jauh dari pantai umumnya memiliki curah hujan yang sedikit. Adapun daerah yang dekat dengan pantai umumnya memiliki curah hujan yang relatif banyak. Banyak sedikitnya curah hujan akan menentukan formasi vegetasi di muka bumi sekaligus mempengaruhi hewan yang khas pada lingkungan vegetasi tertentu. Contohnya, padang rumput dengan hewan khas biri-biri dan juga sapi. Nah, selanjutnya kondisi fisik. Kondisi fisik yang dimaksud dapat berupa laut, gurun, pegunungan tinggi, dan juga sebagainya, yang dapat menjadi perintah tapi juga dapat menjadi perantara terjadinya perpindahan flora dan fauna. Relief merupakan tinggi rendahnya permukaan bumi. Relief muka bumi sangat mempengaruhi pola penyinaran matahari. Semakin tinggi permukaan bumi, maka suhu udara akan semakin rendah. Relief mempengaruhi keberadaan flora dan fauna juga. Contohnya, pohon kelapa disebarkan oleh arus laut dan pegunungan Andes menghalangi migrasi burung. Nah, faktor lain adalah adaptasi. Adaptasi merupakan suatu kemampuan dari makhluk hidup untuk bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dengan suatu tujuan untuk bertahan hidup. Selain itu, adaptasi juga salah satu cara yang dilakukan makhluk hidup agar bisa mengatasi tekanan dari lingkungannya dengan satu tujuan agar bisa mempertahankan hidupnya. Nah, faktor yang lain adalah seleksi alam. Di alam berlaku ketentuan bahwa yang kuat adalah yang menang. Oleh karena itu, setiap binatang akan berusaha untuk menghindari dan bersembunyi dari predatornya. Contohnya adalah capung yang berwarna kusam lebih banyak daripada yang berwarna cerah karena lebih samar terlihat oleh predatornya. Hal itu juga berlaku pada kupu-kupu dan hewan lainnya. Nah, faktor selanjutnya adalah makanan. Beberapa jenis hewan hanya terdapat di daerah tertentu karena hanya di daerah tersebutlah terdapat makanannya. Contohnya adalah koala hanya terdapat di Australia karena eukaliptus yang menjadi makanan utamanya hanya tumbuh di benua Australia. Nah, faktor yang lainnya adalah persekutuan hidup. Beberapa jenis flora dan fauna membentuk persekutuan hidup baik secara mutualisme maupun komensalisme ataupun parasitisme. Contohnya, tumbuhan Aconitum di Amerika Utara, proses penyerbukannya bergantung pada tawon tertentu sehingga penyebaran hanya sejauh pengembaraan dari tawon tersebut. Nah, faktor selanjutnya adalah manusia. Nah, seperti yang kita ketahui, manusia adalah faktor yang sangat menentukan proses penyebaran flora dan fauna di muka bumi. Campur tangan dalam mengelola lingkungan alam juga dapat mempengaruhi keberadaan hewan dan juga tumbuhan. Aktivitas manusia ada yang dapat menambah ataupun malah mengurangi jumlah flora fauna yang sudah ada di suatu wilayah tertentu. Adanya kemajuan teknologi modern menjadikan manusia mampu melestarikan kehidupan flora dan fauna, baik dilakukan dengan cara konservasi maupun dengan cara yang lain. Namun sebaliknya, manusia juga dapat mengurangi jumlah flora dan fauna di suatu tempat melalui tindakan merusak alam.
Nah, faktor yang terakhir adalah keadaan tanah atau edafik. Keadaan tanah di suatu wilayah sangat mempengaruhi jenis tumbuhan yang ada di daerah tersebut. Tanah yang subur dapat ditumbuhi oleh bermacam-macam tumbuhan, sedangkan tanah yang kurang subur membuat tumbuhan menjadi sulit berkembang dan bahkan tidak bisa ditanami tumbuhan sama sekali. Apabila tidak ada tumbuhan yang bisa hidup, hewan pun juga tidak bisa bertahan di tempat tersebut karena tumbuhan berkedudukan sebagai produsen dalam rantai makanan. Kesuburan tanah dipengaruhi oleh humus tanah dan ukuran butir tanah atau tekstur. Nah, keadaan tanah atau edafik terbagi menjadi 3 macam, yaitu ukuran butir tanah atau tekstur tanah, humus tanah, dan mineral hara. Nah, ukuran butir tanah atau tekstur tanah yang halus memiliki pori-pori yang sangat kecil sehingga memiliki kandungan air dan udara. Tekstur tanah yang relatif kasar dapat menampung air dan udara lebih baik sehingga sangat bagus sebagai tempat tumbuh bermacam-macam jenis tumbuhan. Nah, yang selanjutnya humus tanah. Semakin banyak humus, maka semakin banyak tanaman yang bisa tumbuh di atas tanah tersebut. Nah, terakhir adalah mineral hara atau mineral organik. Adanya mineral organik yang terkandung di dalam tanah membuat tanah menjadi semakin subur sehingga vegetasi yang ada semakin beragam. Demikianlah pemaparan materi saya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran dari flora dan fauna. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.